Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam kondisi yang sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan materi analisis propaganda di mana kita sudah sampai ke pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan bahas mengenai beberapa materi ya. Yang pertama adalah tentang masih melanjutkan tentang uji hipotesis ya vektor rata-rata, tapi dalam ini adalah dari dua populasi ya yang berbeda. Jadi uji vektor rata-rata ya dari dua populasi ya. Jadi dua populasi yang berbeda, tentunya adalah populasi yang independen di sini ya. Masing-masing populasinya independen. Oke. Dan yang kedua nanti adalah tentang MANOVA one way ya, one way. Nah, baik kita mulai untuk menyampaikan ya pokok-pokok materi mengenai uji vektor rata-rata dari dua populasi independen. Ya, misalkan diketahui ya suatu data sampel ya X1 ya ini adalah set data sampel berasal dari populasi yang menyebar normal ya, kemudian mu1 dan sigma 1. Kemudian X2 ini adalah juga tentu ini multivariat ya, multivariat P ya, normal multivariat P. Ini adalah vektor ya, vektor. Ini adalah matriks ukurannya P kali 1, ini juga P kali P. Ini yang X2 ya, set sampel X2 terdiri atas P variabel ya, X1 juga atas P variabel ya. Ini asumsinya variabelnya sama ya, banyak variabelnya sama yaitu sebesar P ya, sebesar P. Yang kedua juga normal multivariat ya dengan nilai harapannya adalah vektor mu2 dan kemudian matriks seragamnya adalah sigma 2. Ini P kali P ya. Nah, kemudian kita ya diminta untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara kedua rata-rata populasi ini. Nah, tentu dalam hal ini kan ada dua pembahasan apakah sigma ini sama dengan sigma ini. Jadi ada dua pembahasan. Yang pertama adalah kondisi bahwa sigma 1 itu adalah sama dengan sigma 2 ya, dan pembahasan berikutnya adalah sigma 1 itu tidak sama dengan sigma 2 ya. Ini ada dua pembahasan nanti. Nah, kalau sigma 1 sama dengan sigma 2 ya, tentu ya kita bisa menduga ini menjadi sama dengan sigma kan gitu ya. Misalnya kita jadikan sama dengan sigma. Ini kita bisa gunakan estimator dari sigma ini untuk kedua populasi tersebut adalah dengan menggunakan yang namanya S-pool. Ya, ini estimatornya jadi adalah S-pool ya, S-pool. Nah, kalau ini tidak bisa menggunakan S-pool karena sigma 1 tidak sama dengan sigma 2, nggak boleh menggunakan sigma gabungan ya, S-gap ya. Nanti estimatornya jadi S-gap atau S-pool ya, nggak boleh. Ya, kita bahas dulu yang pertama ini ya, yang pertama ini dan nanti kita lanjutkan dengan yang kedua. Baik, yang pertama ya. Yang pertama adalah bahwa kondisi sigma 1 artinya ragam populasi pertama itu sama dengan ragam populasi kedua ya, dianggap sama dengan suatu ragam. Ini asumsi ya, ini asumsi. Asumsi kenyataannya bisa berbeda ya nggak apa-apa. Ini diasumsikan bahwa kedua ragam dari kedua populasi itu adalah sama. Nah, ketika kita dihadapkan pada seperti ini, maka bagaimana kita menguji ya, menguji apakah mu1 sama dengan mu2, gitu ya. Ada perbedaan antara vektor rata-rata populasi 1 dan vektor rata-rata populasi 2.
Ya, tentu kita lakukan prosedur pengujian hipotesis. Kemudian yang pertama adalah tentukan dulu hipotesisnya. Ya, hipotesis nolnya adalah apakah mu1 sama dengan mu2, ya. Nah, ini apa namanya? Kemudian bisa disederhanakan misalnya mu1 min mu2, ya. Mu2 itu akan sama dengan ya suatu delta ya, untuk mempermudah penulisan ini sama dengan 0 gitu ya. Bisa saja, tapi ini dari dua populasi yang berbeda. Sekali lagi populasinya berbeda ini ya. Ya, bukan yang berpasangan seperti materi sebelumnya ya. Jadi untuk memudahkan saja ya. Nah, kemudian hipotesis alternatifnya tentu adalah bahwa mu1 itu tidak sama dengan mu2. Nah, ini juga bisa ditulis bahwa delta itu tidak sama dengan 0 ya. Gitu ya. Mu1 tidak sama dengan mu2. Atau mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0 kan gitu. Nah, kemudian yang kedua tentu adalah kita harus menentukan alfanya ya. Alfa 5%, 10% dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kita tentukan adalah statistik ujinya ya, statistik uji. Statistik uji. Statistik uji nanti ya ini yang menggambarkan sebaran dari estimatornya yang kita gunakan ya. Ya, karena kita menggunakan data sampel ya. Dia mengikuti sebaran apa begitu ya. Nah, praktis saja ya, karena ini pembuktian untuk mendapatkan statistik uji itu lumayan panjang gitu ya. Kita harus menentukan pivot apa namanya? Apa itu? Ya, pivotnya ya, itu bukan suatu yang mudah, apalagi ini multivariat ya. Maka yang digunakan di sini adalah menggunakan F-tabel tentu saja masih sama. Kita buat C kuadrat ya. Itu rumusnya adalah coba dilihat di buku ya, eh, halaman berapa ini? Di sana ada halaman 286. Ini ada di buku halaman 286. Ya, bahwa C kuadrat itu adalah ya N1 plus N2 min 2 ya dikalikan dengan P ya dibagi dengan ya N1 plus N2 min P min 1 ya. Kemudian ini kali F tabel. F tabelnya adalah dengan derajat bebas P kemudian N1 plus N2 min P min 1 alfa ya. Dengan alfa yang sudah ditentukan ini tadi. Nah, ini statistik uji. Kemudian berikutnya yang cukup apa namanya? Menentukan adalah kita menentukan statistik hitung ya dengan T kuadrat ya, T kuadrat ini ya itu adalah N sorry ya, nggak pakai N lagi karena ini dua populasi yang berbeda ya, maka N-nya tidak bisa dikeluarkan ya, yang praktis seperti sebelumnya untuk satu populasi. Di sini adalah delta ya, delta transpos, delta duga ya, delta duga transpos ya, delta duga transpos ini vektor. Kemudian dikalikan dengan ya S-pool tadi kita menggunakan S-pool. Jadi ini adalah ya per N1 ditambah per N2 dikalikan dengan ya S-pool di inverse ya. Kemudian dikalikan dengan delta. Ya ini. Ini adalah statistik ujinya. Statistik ujinya. Nah, ini ya. Ini adalah delta duga ini adalah sama dengan X. Ini vektor ya, X1 bar ya dikurangi dengan X2 bar. Lengkapnya X1 bar dikurangi X2 bar ya dikurangi dengan delta. Ya, dikurangi dengan delta. Tetapi karena delta yang diuji adalah 0, maka praktis kita gunakan seperti ini sudah cukup. Ya, sudah cukup. Ini sudah cukup. Ini adalah estimator untuk delta ini. Ini delta juga ini ya.
Oke. Sedangkan SP-nya ya dengan SP-nya ini adalah sama dengan ya ini N1 min 1 dikalikan dengan S1 ditambah N2 min 1 dikalikan dengan S2. Nah, pembaginya adalah N1 plus N2 min 2. Ini adalah apa namanya? Ragam gabungan dari data sampel. Nah, setelah kita masukkan ini ya SP-nya, kemudian delta duganya ya ke sini, kita dapatkan T kuadrat. Berikutnya ya keputusan tolak atau terima H0 ya, H0 ditolak ya jika tentu T kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Ya, ini ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan confidence interval ketika kita ingin mengetahui yang mana yang berbeda dari variabel mana yang berbeda, karena variabelnya kan sebanyak P, ya, variabelnya sebanyak P. Ya, variabelnya sebanyak P. Jadi ini masing-masing ini X bar 1 ini vektor ini ukurannya P kali 1. Ya, sebanyak P kali 1. Ya, ada yang variabel yang mana yang kita ingin cek, maka kita gunakan ya seperti sebelumnya adalah simultan confidence interval atau Bonferroni confidence interval. Ya misalnya kita gunakan ya, saya lebih suka menggunakan tambahan suatu vektor untuk kombinasi linear. Ya, ya ini misalnya A1, A2 dan seterusnya sampai AP. Ya, oke. Sebentar, cek ini listriknya. Duh. Nah kemudian ya